Laut ini seperti marah. Ini kan kemarin dilurusin gini. Padahal memang yang bagus ke sana jadi filter, sampahnya tidak langsung ke laut. Laut seperti marah terus. Naik terus sampai ke sini. Hampir setiap kali Bakung tengok sini, ombaknya sampai ke sini. Waktu ini dilurusin ke sini. Tetapi ketika kembali belok sana jadi indah. Jadi anak-anak aman, orang tua juga nyaman untuk pelukatan di sini. Gitu. Jadi Bakung jadi akrab dengan situasi di sini. Jadi kayaknya nggak mau nih ini laut segera dikotorin. Yang bagusnya ada filter ke sana itu memang bahasa kontur alam. Nggak sembarangan mestinya mengarahkan saluran air. Jadi pasang itu terus. Jadi kalau sudah nyaman seteduh ini bisa lebih teduh lagi. Nanti ikan-ikan pada minggir itu banyak banget. Ada kan di video Bakung. Jadi setiap kali Bakung duduk di pantai itu ikan-ikan banyak banget itu yang berlompatan itu. Bahkan si Kian itu baru ngambang dapat kuda laut. Kuda laut yang warna hijau, jadi betina dia. Ya, sekarang karena mati diawetin. Kemudian si Pania dapat ikan kecil. Kemudian Tiara si baru belajar bisa dapat hadiah juga ikan kecil saat mengambang gitu. Kayak anak-anakmu gitu kita ajarin ngambang bagus. Dari tiga-tiganya nanti diajak kemari, Bakung ngajarin. Pasti bagus. Makin kecil makin bagus karena di situ akan mendapatkan pijakan yang luar biasa. Kalau makin tua tuh makin error, susah didikannya, ya kan? Jadi di sini banyak sekali anugerahnya. Dan pertama kali Bakung melihat jutaan plankton di sini. Iya, kita mandi plankton jutaan di sini. Jadi apapun yang kita gerakan itu bersinar bagus banget. Ini termasuk anugerahnya besar sekali. Jadi Pak Profesor Panggo, Dr. Hartono itu mandi plankton di sini. Sama tamu-tamu dari Banjarmasin itu mandi plankton di sini nih. Jutaan plankton. Sungguh. Jadi kita begini tuh nyala, itu yang membuat kami selalu bersyukur untuk di sini. Banyak hal yang indah. Kalau Kian dapat kuda laut di situ, iya. Aku ngeliat penyu sekali di sini, sepasang penyu datang 2 gitu. Pas Bakung sama si Putu itu anaknya pendiam, nggak pernah ngomong kalau di rumah. Saja jalan-jalan ke sini, dia yang banyak cerita, gitu. Bakung sampai terharu gitu. Di rumah nggak mau ngomong gitu. Begitu sampai di sini dia banyak cerita. Saya ajarin tidur di air berbaring. Ini kan kita dikasih cakrawala indah dari mulai mendung kita duduk dikasih cakrawala indah. Bahasa semesta itu seperti itu. Kita siap enggak sih? Kalau enggak indah kita harus introspeksi. Banyak hal yang harus kita bersihkan kembali. Ya, itu pentingnya melukat itu di situ sebetulnya. Jadi bukan sekonyong-konyong kita ini, harus ini, harus itu tuh enggak. Tapi kita harus mengukur sejauh mana diri kita ini diperkenan atau tidak. Iya kan? Diperkenan atau tidak. Kayak tadi keluar dari rumahmu kan ajaib banget. Kan ada prototipe di awan itu kan prototipe wajah ibu kan. Separuh langit itu tadi kan, indah banget kan. Jadi karena Bunda kan ngelayanin kita dengan tulus gitu kan. Saya juga pengen nangis lihat ibumu, iya kan, mengharukan gitu. Bapak juga polos ya gitu. Itu yang harus kita jaga agar beliau tetap melayani dengan tulus.
Jangan gampang terprovokasi oleh hal-hal yang negatif gitu. Wah, Bapak ini habis ini tidak perlu begitu. Tetap sebagai orang pilihan yang di Jumbo, tak pikir bersyukur saja. Nanti kalau mengawal di Menjangan harus sesekali harus berani protes sama polisi-polisi hutan itu. Jangan menyelamatkan tandu-tandunya yang sudah terlepas. Selamatkan menjangan-menjangan yang masih hidup. Dengan ngasih tempat minuman, ngasih makanan itu. Aku nggak bisa nangis lagi di Pulau Menjangan. Nggak mau saya. Wah, nggak tega saya lihat Menjangan disia-siakan. Namanya Pulau Menjangan, tetapi menjangannya disia-siakan. Mau minta minum aja diusir. Mau masuk wantilan aja di pintunya diusir-usir, dilempar-lempar gitu. Makanannya dari sampah-sampah buangan. Bayangkan saja. Namanya Pulau Menjangan, milih Menjangan dong. Kita di tempat-tempat suci punya Menjangan Saluang. Kebayang nggak? Ya kan? Ini yang harus kita pegang kembali, ajaran-ajaran luhur itu. Jangan kita mengabaikan hanya untuk kepentingan ragawi kita saja. Tapi kecerdasan rohani kita menjadi hilang di sana. Mbah Kung terluka kalau di Menjangan. Makanya kalau diajak mampir ke Menjangan tuh udah sedih duluan saya. Wah, itu. Nanti suatu ketika tak buka sesuatu yang orang lain belum tahu. Yang itu hanya ada di Mbah Kung. Ya, pasti nanti jenengan tersenyum bahkan ketawa lebar gitu. Kenapa Mbah Kung ngomong seperti ini? Ya, jadi ya mudah-mudahan kita tidak ikut-ikutan sama polisi-polisi hutan itu ya. Ya. Saya kecewa dengan mereka. Itu kalau saya laporkan ke Dinas Kehutanan dan Pariwisata pasti dipecat mereka. Serius. Saya gregetan pengen telepon Pak Wasda itu. Dengan kasus-kasus seperti itu. Masa hanya menemukan sesuatu jadi masalah besar. Tetapi jangannya disia-siakan. Sekarang kalau Raja Menjangan tuh deprok sampai berjam-jam di depan Mbah Kung, apa artinya? Ketika pulang diantarkan Menjangan betina sama anaknya, kan ada artinya juga. Ada rintian dan keluhan dari mereka yang tidak terdengarkan selama ini, kan gitu. Iya. Banyak sekali yang harus kita selesaikan. Kebetulan jenengan pengawal di sana, tak pikir ada waktu yang tepat untuk itu. Dan kayaknya saya tidak menyampaikan pada orang yang salah. Karena jenengan sefrekuensi dengan Jero Gopi. Jero Gopi mulai peduli dan mau membawakan seliter air, tempat minum Menjangan dan sebagainya. Oh, ikan pada lompat kan. Saya rasa kita bisa menjalankan itu walaupun tidak ekstrim, tetapi selembut mungkin tanpa menyinggung yang sudah 20 tahun di sana, tidak menyinggung apapun, tetapi kita merawat lingkungan dengan setulus mungkin gitu aja. PR kita di situ sih. Kita belajar tulus saja. Mbah Kung nggak terlalu mulu-mulu. Ya banyak hal yang Mbah Kung lalui secara rohani 2 hari 2 malam itu cukup Mbah Kung syukuri dan nikmatin sendiri dulu. Nggak berani mempublish, nggak berani menceritakan apa hal yang telah terjadi selama 2 hari 2 malam di sana mengelilingi Pulau Menjangan itu. Nanti Beli Surya akan tahu. Tetapi nanti ngomongnya sama Surya yang satu juga. Aku punya anak lanang namanya Surya juga. Karena dia anak pertama yang didatangin pelangi. Oke, setelah Mbah Kung kan baru dia. Yang pelangi datang sampai ke tangannya, sampai ke mobilnya gitu kan. Ini jadi orang kedua. Jadi saya banyak terbuka sama dia. Gitu. Karena setelah Mbah Kung didatangin pelangi di danau itu, baru anak saya itu datang. Dia bisa kita titipin PR-PR secara intelektual karena dia orang akademik kan. Dia bekerja di akademik, jadi nanti bisa kita kasih tugas untuk di dunia akademiknya. Mungkin kita untuk melengkapi di sisi lain. Di sisi formal dia juga kepala lab, jadi nanti enak kita mensosialisasikan secara akademik
maupun secara informal. Kita saling melengkapi dan ngisi. Jenengan secara keamanan ngatasin orang-orang polisi hutannya yang nggak beres, gitu. Kan jenengan suruh ngawal. Itu keren. Bayangkan aja, dari mendung begini kita duduk sebenar, ya kan, dikasih cakrawala yang dahsyat kayak gini. Apa yang tidak bisa kita syukuri, ya kan? Dalam sekejap aja kita dibuktikan gitu. Dari setiap titik yang kita syukuri kita dikasih anugerah yang besar. Ini kan. Saya sebetulnya tidak ingin bicara banyak. Tetapi dengan panduan ombak yang indah begini ini, apa salahnya kita berbagi kan? Nah, ikan besar toh. Lompat banget loh. Itu kan banyak sekali nih. Nih. Nah, ya kan? Belum ada 1 jam kan Mbak Kong cerita. Ya kan, minggir. Serius. Jadi indah banget. Dari pagi kumbang, ya kan. Kadal udah lengkap kan? Ya gitu. Jadi saya pikir dalam kesederhanaan itulah sebetulnya keajaiban beliau dapat kita saksikan. Jadi kalau kita tidak bersyukur itu kualat. Indah banget kan? Hah? Indah banget enggak? Luar biasa. Ya kan? Boleh kok, nggak percaya kok. Kalau saya makin percaya. Jadi keajaiban beliau itu bukan hal yang aneh-aneh, tetapi dalam kesederhanaan, dalam ketulusan itulah letak beliau. Dimana waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Waktu dan ukurannya ada di lapang jiwa kita. Nah itu ke sana. Ya, apa sih susahnya kita belajar lapang? Nah, gitu. Enggak gontok-gontokan mulu ya kan? Ya, terima kasih. Luar biasa. Dan perahu bergoyang-goyang menunggu pengemudinya. Ini nanti kalau teduh mereka akan mencari cumi-cumi. Indah ya? Indah pakai banget. Indah pakai banget ini. Ya kan? Ya, terima kasih semesta raya yang indah, yang selalu memberikan kearifan buat kami semua di muka bumi. Awan-awannya mempesona. Maafin kami yang sering tidak berterima kasih atas ini hidup. Terima kasih ya dibasuh. Thank you.